Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora yang Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Jangan lupa untuk kamu yang baru datang, kenalkan aku Sora. Jangan lupa di subscribe kalau belum di subscribe. Jangan ragu-ragu untuk yang belum subscribe ya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Hari ini kita mau baca temanya apa Sora? Oke, temanya adalah tadi Sora sambil lihat kartu, sambil Sora juga lihat tema yang mungkin pas dan dibutuhkan sama teman-teman. Kata-kata dari kartu ini sangat kuat memanggil Sora untuk membacakan kalian hari ini. Ya, jadi tema pembacaan kita hari ini adalah yang sangat bergantung sama kamu. Ya, jadi orang ini punya sebuah kemelekatan, sebuah ketergantungan sama kamu. Ya, jadi orang ini sebenarnya sangat bergantung dan melekat sama kamu. Siapakah orang ini? Ya, kita akan coba lihat ya. Semoga hal-hal baik akan terjadi selama pembacaan ini. Siapa sih yang sebenarnya sangat-sangat bergantung sama kamu? Oke, siapa yang sebenarnya sangat bergantung sama kamu? Oke, yang sangat bergantung sama kamu adalah seseorang yang sifatnya itu kalau dia sudah mau sesuatu itu sudah susah dirubah, atau karakter dia tuh susah dirubah. Jadi kadang-kadang kalau mau merubah dia itu sulit ya. Walaupun kadang-kadang perasaannya bisa saja banyak emosinya naik turun, menggebu-gebu dan sebagainya, tapi dia tetap tidak merubah itu. Jadi artinya ini bisa juga menandakan bahwa kamu si orang ini adalah seseorang yang tidak menunjukkan perasaan-perasaan atau emosi dia secara banyak ya. Jadi kelihatannya tuh kayak kaku, kelihatannya tuh kayak nggak ada ekspresi, kelihatannya tuh kayak keras dan teguh dan tangguh. Tapi sebenarnya banyak emosi yang mungkin saja bergejolak di dalam hatinya dia. Gitu. Oke. Yang kedua, seseorang ini bisa saja adalah seseorang yang sangat friendly ya, menunjukkan sikap dia sangat bersahabat, seolah-olah dia mungkin bisa saja sangat bisa diandalkan dan dia setia dan sebagainya. Ingat ya, ini adalah apa yang dia tunjukkan gitu loh. Kamu juga ada di sini beberapa yang hubungannya sama kamu tuh ada yang belum jelas gitu loh ya, baru sekedar dekat aja tapi mungkin belum jelas statusnya ada ya. Ada yang kayak HTS-an, TTM-an, FWB-an, apapun itu loh ya, kedekatan, tapi mungkin ada juga yang statusnya seperti itu terus gitu loh. Jadi belum ada status jelas gitu loh. Ada yang gebetan. Orangnya itu ya sedikit ada sisi kegugupan, sebenarnya ada kegelisahan, ada keresahan gitu loh ya. Banyak hal-hal kecil-kecil yang mudah untuk membuat dia merasa terganggu, itu juga ada ya. Bisa saja dia sedang menghadapi banyak hal-hal yang sedang mengganggu hidupnya dia. Oke. Ada yang ternyata tertutup ya, orangnya. Ada yang ternyata orangnya itu sangat tertutup gitu ya. Atau banyak hal yang sebenarnya dia tutupin dari kamu, yang justru itu malah membuat dia itu semakin merasa resah dan gelisah ya. Tapi ini juga bisa menyandarkan juga ada beberapa dari kalian yang mungkin sudah berakhir hubungan ya, atau hubungan yang dekat sama kamu itu ditutup-tutupin sama dia gitu. Banyak faktor, karena gini teman-teman, satu kartu itu bisa berarti banyak sekali layer. Jadi Sora mencoba untuk mengatakan semua yang Sora tangkap ya gitu loh dari pengertian kartu ini. Jadi ada yang memang sudah hubungannya kamu sekedar dekat-dekat gitu doang sama dia terus berakhir, atau memang ada hubungannya sedang disembunyikan dan ditutup-tutupi ya. Jadi apa yang ditutup-tutupi itu bikin dia gelisah, atau apa yang membuat dia berakhir ini itu membuat dia gelisah. Seseorang yang kadang-kadang bisa naif, seseorang yang kadang-kadang bisa sangat kekanak-kanakan, seseorang yang bisa saja umurnya lebih muda daripada kamu itu ada. Oke, itu ciri-cirinya dia seperti itu. Sikap dia juga terus-terusan tidak dewasa, itu juga ada ya. Sekarang kita mau lihat ya, sebenarnya biar lebih fair, apa sih sebenarnya situasi hubungan kalian pada saat ini. Wow, banyak masalah ya, hubungan yang penuh dengan masalah, mountain ya.
banyak hantangan, rintangan, ya kan? Kunci utama hubungan ini adalah banyaknya masalah atau rintangan yang berada di antara hubungan kalian. Artinya masalah-masalah yang dihadapi kalau surat di sini cukup banyak, cukup sulit juga mungkin ya. Kita mau lihat apa aja sih masalah-masalah ya yang ada di antara kalian yang menjadi kunci utama di dalam hubungan ini. Masalahnya adalah tentang perilaku dia, perkataan dia yang mungkin saja cenderung menyakiti kamu, apapun itu. Ya, entah mungkin kasar, entah itu julid, entah itu cuek, entah apapun perilaku dia yang menyakiti kamu, itu juga bisa. Atau ada juga yang seperti memutuskan hubungan hanya sepihak ya, bisa saja dari dia yang mutusin cuma sepihak atau kamu yang memutuskan cuma sepihak tanpa tendeng aling-aling. Oke. Yang berikutnya adalah yang menjadi masalah besar adalah tentang masalah konsentrasi finansial soal hubungan ini. Oke. Jadi ada faktor finansial yang mempengaruhi hubungan ini ya. Jadi mungkin situasi keuangan dia lagi sulit atau kamu lagi sulit. Dari seorang divine masculine ya, atau ini juga bisa menyatakan, kan biasanya sifat divine masculine itu adalah ketegasan ya. Jadi yang menjadi masalah besar dalam hubungan ini adalah satu, perilaku tadi, kedua, masalah finansial, yang ketiga, masalah ketegasan. Ya, ketegasan keputusan dia mau memilih siapa itu juga bisa, karena fish itu juga bisa berarti banyak sekali. Ya, jadi kayak keputusan dia tuh mau yang mana kejelasannya gitu loh, tentang masalah ini gitu loh. Karena seperti dia itu ada yang bersikap seolah-olah masih pingin bebas dan sebagainya. Oke, Sora, terus kenapa sekarang judulnya bisa ternyata dia masih sangat bergantung sama kamu? Sekarang kita mau lihat apa sih sebenarnya perasaan yang sedang dia rasakan. Sedang dia rasakan ada Tower, ada Clouds tuh kan. Yang dia rasakan sekarang itu sebenarnya adalah perasaan resah, gelisah, kebingungan, dan di sini banyak sekali merasa kesendirian, merasa kesepian, merasa tidak ada yang menemani dan sebagainya. Jadi di sini ada perasaan-perasaan yang penuh dengan kebingungan, kebimbangan gitu loh ya. Ketidakjelasan gitu. Gitu. Jadi itu yang sedang dia rasakan sekarang. Apa sih sebenarnya yang sedang dia rasakan pada saat ini? Ya, yang dia rasakan adalah dia benci ada jarak di antara kalian. Rasanya tidak menyenangkan. Ya, jadi sebenarnya kenapa dia ketergantungan sama kamu? Karena sebenarnya dia itu ternyata jauh dari kamu malah gelisah, merasa kesepian, dan jauh dari kamu itu dia merasa nggak enak, gitu loh, nggak enak makan, gak enak tidur, kangen, dan sebagainya. Jadi dia tidak suka sebenarnya ada jarak di antara kamu sama dia. Tapi ingat ya, orangnya kan cenderung jaim, seolah-olah gak terjadi apa-apa, menutupi gitu ya. Oke. Meskipun sama siapapun, aku sama orang lain, jadi mungkin ada yang mencoba untuk mencari pelarian lah, ya, mencari pengganti kamu. Dia tuh tidak bisa menghilangkan pikiran dia, karena pikiran dia selalu kembali lagi kepada kamu. Oke. Jadi itu kan menyatakan adanya ketergantungan, karena pikirannya tidak bisa dikontrol, balik lagi ke mikirin kamu. Ya. Dan aku merasa sekarang ketika aku jauh dari kamu, aku menjadi pribadi yang justru sangat berbeda. Ya, jadi artinya kamu banyak berkontribusi loh sama hidup orang ini dalam banyak hal. Ya, mungkin dari segi perilaku, kehidupan dan sebagainya, kamu mungkin banyak kasih dia masukan dan nasihat dan sebagainya. Meskipun sebenarnya aku tuh takut untuk jujur dan terbuka sama kamu. Jadi mungkin dia takut untuk menyatakan bahwa sebenarnya dia sangat tergantung sama kamu. Dia takut nanti kamu jadi malah mempermainkan dia balik. Ada yang takut kamu tidak bisa menghargai perasaan dia. Ada yang takut kayak dalam tanda kutip takut kalah gitu loh ya. Gitu loh. Itu yang Sora lihat. Ada yang takut kelihatan lemah, ada yang takut kelihatan bucin dan sebagainya. Oke.
Tidak ada seseorang yang lain yang dapat membuat saya merasakan perasaan ini cuman sama kamu. Jadi ada perasaan yang dia rasakan ke kamu, itu adalah suatu perasaan yang sangat berbeda, yang tidak pernah dia rasakan bisa diberikan sama orang lain. Ya, jadi namanya chemistry itu unik ya teman-teman. Jadi kadang-kadang rasanya tidak bisa sama ke setiap orang. Hanya dia menyadari kalau sebenarnya dia itu belum bisa sepenuhnya atau masih banyak keraguan soal komitmen gitu. Jadi yang sekarang membuat mungkin langkah dia belum menyelesaikan masalah dia atau belum eksekusi dengan jelas, yang tadi Sora bilang ketegasan, karena dia sendiri masih tidak yakin dirinya dia itu sebenarnya bisa berkomitmen. Kita sekarang coba untuk mengintip sedikit gitu loh. Apa sih sebenarnya yang membuat dia sangat ketergantungan sama kamu? Ya secara garis besar aja. Kamu itu banyak berusaha untuk memahami segala sikap dia yang mungkin bohong, tricky, manipulasi. Kamu berusaha menerima itu, ya. Dan banyak juga dari kalian yang juga berusaha untuk memikirkan strategi-strategi, ikut berpikir bagaimana menyelesaikan masalah-masalah di dalam hidupnya dia. Dan toleransi kamu terhadap sikapnya dia itu besar, gitu loh. Itu satu. Ya, jadi dia menyadari dia sangat bergantung sama kamu karena kamu itu salah satu orang yang meskipun dia telah banyak kecurangan sama kamu gak nyurangin dia balik gitu. Dan kamu adalah seseorang yang dia merasa bahwa kenapa dia sangat tergantung sama kamu. Dia menyadari dia tuh punya kayak karmic relationship sama kamu. Jadi seperti tidak bisa lepas dari kamu begitu saja. Ada keterikatan secara energi, secara rasa, ya. Dan dia tahu kamu orang yang bisa diandalkan karena kamu menepati janji kamu. Ya. Dia juga sangat merasa sangat butuh kelembutan kamu, sangat butuh kasih sayang kamu, sangat butuh perhatian kamu, sangat butuh ketulusan kamu. Ya, Sora lihat di sini. Dan dia juga sangat bergantung bagaimana kamu sangat berusaha untuk melindungi dia, menjaga dia, membantu dia, ya. Entah dengan faktor apapun, finansial kayak apa kayak gitu loh. Jadi kamu tuh memang benar-benar menjaga dia. Kamu tuh jadi sosok yang mengayomi dia malah gitu. Dan ada beberapa di sini yang memang sangat ketergantungan sama kamu karena memang punya secara energi seksualitas atau sex appeal ya. Itu memang terpikat sama kamu. Jadi ini kan channelnya 18+ ya. Jadi ada yang secara seksualitas juga terikat sama kamu. Oke, walaupun memang dia tahu bahwa dia tidak bisa berkomitmen. Oke. Selain itu juga, oke, dia merasa sebenarnya diam-diam di balik sikapnya dia yang sering kelihatan dingin dan cuek, sebenarnya dia itu terobsesi loh sama kamu. Ya, jadi mungkin sekarang pun masih banyak yang nyimpan foto kamu, masih banyak yang sering stalkingin kamu. Masih banyak yang mau tahu soal kamu gitu. Hanya dia merasa bahwa mungkin untuk saat ini gitu loh ya. Aku tuh lebih baik menjaga jarak sama kamu dulu, terpisah dulu sama kamu. Karena sepertinya di sini ada yang nggak ketemu ya. Mungkin kamu menginginkan komitmen cuman kamu doang, tapi dia belum bisa memberikan itu gitu loh. Bagaimanapun juga, apapun yang telah terjadi, hati sama pikiran dia itu cuman memang milik kamu. Jadi di sini ada dualitas, keraguan-raguan, ketidakyakinan akan apa yang harus dia lakukan atau apa yang akan terjadi ke depannya. Gitu loh. Ya. Teman-teman, aku mau jelasin kemana aku diketawain. Katanya ngomongnya gini, paham ya gitu. Gini teman-teman. Setiap dari kita pasti punya kata-kata favorit kita. Oke. Kayak contoh seorang ngomong pahamnya, oke gitu. Tahu nggak kenapa seorang ngomong pahamnya? Sora cuma mau kasih tauin. Ketika menyimak ini, itu masih banyak sekali yang kadang-kadang belum memahami dengan benar gitu. Kenapa? Paling gampang baca dari kolom komentarnya. Ada yang, aku bingung kak, terus gimana kak? Nah, berarti kan dia belum bisa mengolah sepenuhnya informasi dari Sora. Itu satu. Kedua, ada yang butuh untuk ditekankan karena tipe manusia itu beda-beda. Ada yang sekali diomongin itu udah ngerti, bahkan dengan tersirat aja atau tersurat aja, tersirat lah ya, mungkin tidak secara tidak langsung sudah bisa menangkap poinnya. Tapi ada juga yang enggak gitu loh.
Ada yang udah jelas disebutin pun masih belum paham ada. Atau ada yang butuh untuk diyakinkan dengan pengulangan. Ya paling sering tuh Sora kalau ketemu pas lagi baca ya, pagi personal reading gitu ya. Ada tipe orang yang kalau kita udah jelasin tuh, dia misalnya contoh ya, dia akan begini gitu. Bener nih Kak, pasti nih Kak, apakah gini? Jadi kayak butuh diyakinkan lagi gitu, paham nggak? Nah, itu yang tadi Sora bilang, kenapa? Paham ya? Nah, itu untuk meyakinkan bahwa bener ya, kamu tuh udah ngerti gitu loh. Atau Sora pingin menekankan lagi poinnya bahwa ini untuk dipahami loh gitu. Itu kalau di sini kan bukannya Microsoft Word ya. Jadi Sora nggak bisa di bold, nggak bisa di italic, nggak bisa di underline kata-kata Sora. Jadi pahamnya itu untuk menegaskan, menggarisbesarkan. Masa masalah kata-kata aja Sora diketawain. Kamu ngetawain reader kamu yang kamu tonton videonya. Sora baru menyadari bahwa betapa sosial media itu benar-benar kamu harus pintar-pintar menanggapi sosial media, ini kan sosial media juga yang untuk ditonton banyak orang gitu. Bahkan kelihatan sekali bahwa manusia itu dituntut harus sempurna, tidak boleh ada setitik pun kesalahan. Kalau kata-katanya begini disalahin, kalau kata-katanya begitu disalahin. Seolah-olah harus dituntut sempurna, padahal manusia itu adalah tempatnya ketidaksempurnaan. Dan kamu tidak pernah tahu kenapa Sora memilih bahasa itu. Ya, kenapa Sora memilih kata-kata itu. Jadi, ketimbang kamu ngetawain Sora dengan kata-kata Sora pengen ngajakin kamu, ya, Mas atau Mbak yang mengkritik Sora, coba kamu bikin channel juga. Coba kamu baca kartu juga, jadi kamu memahami posisinya Sora. Ya, nanti kamu kasih linknya, Sora akan tonton juga. Sora juga sering kok nontonin videonya teman-teman yang lain, dan Sora sering banget belajar dari mereka. Belajar bagaimana mereka menyampaikan, belajar kata-kata dari mereka, belajar juga kartu juga dari mereka. Sora juga masih belajar teman-teman. Ya, aku sering nontonin video orang lain gitu. Buat tahu apa sih yang kelebihannya mereka, aku ambil gitu. Oh, ini bagus ya ternyata mereka cara penyampaiannya atau apa. Aku aja masih belajar gitu loh. Itu loh teman-teman. Jadi aku tidak mau mengkritik teman-temanku yang lain juga, karena aku tahu perjuangan mereka untuk bisa sampai di YouTube dan sebagainya itu tidak mudah gitu loh. Memang lebih mudah kalau kita ngetik doang di kolom komentar, karena nggak perlu mikir konten, nggak perlu ngedit, nggak perlu upload, nggak perlu berjuang gitu. Dan itu yang Sora lakukan gitu loh. Jadi daripada Sora komplain dan sebagainya, Sora lihat apa sih yang bagus, Sora ambil gitu kan. Oh, dia yang ini bagus nih gitu loh. Gayanya, caranya, poinnya, itu Sora belajar gitu. Ya, jadi tolong dimaklumkan Sora dengan masih kekurangannya Sora. Masa masalah pembahasan pun kamu masih komplain. Sedangkan banyak banget di kolom komentar yang berbahasa pun bahkan kadang-kadang kata-katanya banyak singkatan yang Sora nggak ngerti, atau kata-katanya kadang-kadang masih nggak enak didengar kuping pun masih Sora terima gitu. Ya, jadi dukunglah. Jadi gini, bersosial medialah dengan bijak gitu. Kamu tidak pernah tahu apa yang kamu efekkan sama orang lain, dan itu tetap terhitung sebagai karma. Sora bukan yang paling sempurna. Sora juga, pada yang bilang Sora galak, betul, memang saya galak. Kenapa? Karena menurut saya ada poin-poin yang saya tidak ingin menjadi orang lain. Ini diri saya apa adanya dengan kelebihan dan kekurangan saya. Salah satu kekurangan saya yaitu mungkin galak ya. Oke, tapi tujuan saya selalu adalah tegas dan menolong. Itu tujuan akhirnya, ya. Itu sih teman-teman, ya. Maafkan jadi curhat, jadi Sora menjelaskan gitu loh. Oke. Kamu coba bikin channel, jadi kamu juga bisa belajar. Oh, ini ya ternyata prosesnya. Challengingnya akan tahu ketika sudah dijalankan sendiri gitu, ya. Terus Sora, jadi ke depannya kayak apa nih? Sora tadi udah khotbah terus ya, oke? Atau ceramah terus ya. Sekarang kita lihat tuh ke depannya jadinya bagaimana. Oke, ke depannya akan gimana sih kamu sama dia? Ada moon, ada bukit, ada sun. Wow. Jadi ini sudah terlihat dengan jelas intuisi dia nanti akan justru semakin menguat, yang akan justru membimbing dia untuk ke kamu. Kalau Sora lihat di sini ya, di sini ada intuisi yang kuat yang membawa dia untuk pada waktunya nanti, walaupun mungkin tidak sekarang ya, karena buku itu biasanya agenda, perencanaan. Pada waktu yang tepatnya nanti, dia sedang ada suatu perencanaan untuk ke kamu, walaupun mungkin tidak sekarang. Ya, masih namanya perencanaan gitu loh ya.
Oke, karena memang sudah tetapnya seperti itu. Hubungan karmik kalian, hubungan spiritual kalian itu yang membawa dia kembali. Ya, kenapa kamu masih kudu harus sabar? Karena di sini kalau Sora lihat, dia itu masih berusaha untuk menyelesaikan impian-impian dia, itu satu. Yang kedua, dia memang harus sedang pemberesan, ya. Dia sedang pemberesan. Dia sedang pemberesan dengan hatinya, dia sedang pemberesan dengan situasi dia, gitu. Jadi banyak hal yang harus dia bersihkan dulu, dia pemberesan dulu, dia selesaikan dulu. Hatinya dia sendiri, situasinya dia sendiri yang mungkin sedang tidak kondusif dan sebagainya, itu perlu dia beresin dulu. Kenapa? Karena kalau enggak nanti kesannya dia hanya datang untuk memberikan sebuah harapan yang palsu, gitu loh. Kalau yang Sora lihat di sini. Karena di sini dia ngomongin soal cinta. Jadi dia memang mau bertegas gitu loh sama hati dan keinginannya dia sendiri. Oke? Supaya tidak ada lagi percabangan gitu loh. Karena hatinya dia itu memang harus dia selesaikan untuk dia memikirkan, merenungkan dengan apapun usaha dayanya dia untuk bisa tegas sama keputusannya dia. Baru nanti ada pergerakan. Oke, kalau Sora lihat ke kamu. Ini stars ya, jadi mungkin pergerakannya masih ada optimisme ke depan walaupun memang tidak cepat waktunya di sini. Oke. Ada waktu yang mungkin saja kamu masih harus menunggu, kamu masih harus nggak bisa langsung datang gitu ya. Dan teman-teman, Sora aku capek nunggu melulu, kapan dah? Itu kebebasan kamu mau nunggu apa enggak. Sora cuma menyampaikan apa yang ada di kartunya Sora ya. Ikutilah intuisi kamu juga. Kalau kamu merasa intuisi kamu untuk nunggu dia, ya tunggu. Kalau memang nggak mau, ya intuisi kamu bilang nggak, aku udah mau move on, ya nggak apa-apa gitu. Ya, setiap manusia itu kan punya hak atas keputusan hidupnya dia. Oke, di sini ada waktu, di sini juga ada zodiak ya. Jadi Sora akan coba lihat kartu apa yang akan keluar. Libra, 7 minggu atau 7 bulan lagi. Ada sesuatu di hari Sabtu ya. Wow, tanggal 7 keluar terus ya. Mungkin ketemu kamu di hari Sabtu, kontak kamu lagi di hari Sabtu, dia lahir di hari Sabtu. Jumat, Cancer ya, Aries. 4 minggu 4 bulan Cancer. Aries 1 minggu atau 1 bulan. 8 hari atau 8 minggu atau tanggal 8. Satu lagi. Ini Sora nggak pakai kartunya, sebentar. Itu penanda. Hari Minggu. Oke. Nah ini kan zodiaknya cuma ada 3. Sora akan coba tambahkan 4 zodiak lagi dari charmnya. Oke. Udah keluarnya 5. Cancer lagi, Leo, Taurus sama Virgo. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Untuk teman-teman yang mau beli gelang singa sama gelang kupu-kupu, silakan ya di Instagram Sora @sora_tarot atau link di bawah. Buat teman-teman cewek, buat teman-teman yang cowok ya, untuk menambahkan karisma, menyembuhkan perasaan hati, untuk lebih bisa, yang teman-teman cowok lebih bisa maco, teman-teman yang cewek bisa lebih lembut ya. Oke. Silahkan di DM aja atau ditanyakan aja, karena status barang itu biasanya harus PO, karena Sora dahulukan yang PO ya. Sora jangan kelamaan promo, ntar dihujat masa lagi. Ada yang masih menjadi rahasia, berarti mungkin ini belum terjadi sama kamu. T F M U B. Oke. G U C T J K S N D J V Y. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Oke. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sarah minta maaf. Kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Jangan lupa yang mau beli kartu, yang mau belajar baca kartu, dan yang pengen personal reading, dan yang pengen beli belanjaan yang lain, gelang dan sebagainya, silahkan untuk linknya di bawah atau di Instagram @sora_tarot. Yuk selalu berkata-kata dan berperilaku yang bijaksana dan baik. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.